Rekan data sejarah dan manuskrip yang dijelaskan oleh Kiai yang sudah beredar di media sosial secara gamblang, clear bahwa pertama, Wali Songo adalah bukan Ba'alawi. Jadi klaim mereka itu sudah patah gitu kan Kiai. Nah kemudian banyak juga ramai di media sosial, klaim-klaim mereka itu juga dilakukan dengan pemalsuan kuburan-kuburan, makam-makam dipalsukan. Sebagaimana kita dengar kemarin di Madura ada satu makam waliullah, kemudian yang sebelumnya tidak ada embel-embel asegaf, tiba-tiba ada asegafnya di belakang, sehingga mereka warga Madura sepakat membongkar, mengganti itu, menghapuskan kata asegaf di belakang nama yang apa itu yang dikuburkan itu. Sejauh apa pengetahuan Kiai tentang pemalsuan kuburan ini? Pemalsuan kuburan itu bagi klan yang ingin merebut kesejarahan sebuah bangsa itu penting. Bagi sebuah klan yang tidak punya sejarah masa lalu, leluhurnya yang mati di medan perang, penting untuk bagi mereka sekarang untuk merebut kesejarahan sebuah bangsa, untuk membuat makam-makam palsu, kemudian diberikan sejarah bahwa makam ini adalah makam seorang pejuang yang mati di medan perang. Penting. Maka ketika hari ini di Israel, Bang Haji, itu bisa kita baca dalam harian Middle East di Timur Tengah bahwa Israel itu membuat 300 makam palsu sebagai legitimasi bagi mereka menduduki Palestina. Jadi bukan hanya dia dengan kekuatan militer, karena itu memang sudah mereka kuasai, tapi mereka pun ingin mendapat legalitas historis, legitimasi historis bahwa mereka ada di situ. Jadi mereka di situ menguasai Palestina tidak terlalu dianggap zalim. Ada legitimasi, semangat ditenagai oleh ingin kembali menempati tempat leluhur. Padahal itu tidak terbukti karena para orang-orang Israel yang ada sekarang di Israel itu ternyata bukan keturunan daripada Nabi Yakub, dari bukan turun Israel. Melalui DNA-nya tuh mereka DNA Yahudi Ashkenazi, yaitu Yahudi yang mereka mengaku di abad ke-8 sebagai keturunan daripada Nabi Yakub, padahal mereka bukan turun Nabi Yakub. Jadi mirip ininya sejarahnya dengan Ba'alawi ini. Nah, di Indonesia ini sejak tahun 2016-an saya pertama kali di Semarang melihat KRT Sumodiningrat, itu sudah bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat saya, apa benar ini KRT Sumodiningrat sebagai seorang Habib. Di situ disematkan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian 2016 atau 2018 itu saya lupa ya. Nah, ternyata setelah dari peneliti di Jogja membuat sebuah tulisan, ternyata memang benar bahwa makam itu makam palsu. Jadi KRT Sumodiningrat yang asli itu ada di Yogyakarta. Dia ada makamnya, dia ada kesejarahannya, dia ada keturunannya, dan dia tidak diberitakan dimakamkan di Semarang. Nah, setelah itu saya membaca-baca, ternyata bukan hanya satu makam itu. Di Comal, yaitu di daerah Pemalang, itu ternyata ada juga sebuah makam tua yang diatribusikan sebagai Habib bin Yahya juga. Kemudian di di Indramayu, di Cirebon, saya lagi ngurusin yang ada di Jawa Tengah itu, lagi bersama teman-teman itu memberikan perhatian, ternyata di Banten sendiri sudah ada yang dibin-yahyakan, namanya Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa. Saya dapat dari wartawan di Jakarta, ini katanya di Tiga Raksa juga ada, kenapa ngurusin yang ada di Semarang aja katanya. Mana kata saya, itu ada katanya di Tiga Raksa. Dikasih data dari Wikipedia, dari beberapa berita yang ada di media online, ternyata memang makam Gajah Barong Tiga Raksa sudah dibin-yahyakan. Akhirnya saya kerjasama dengan Balai Adat Kearian Tangerang yang mengurusi tentang sejarah Tangerang untuk terjun langsung ke lokasi. Ternyata setelah mengadakan dialog dengan pengurus makam, memang katanya ada seorang Habib dari Pekalongan datang kemudian mengatakan bahwa ini namanya Habib Husain bin Toha bin Yahya. Nah, tetapi orang situ nggak nerima, Bang Haji. Jadi di nisan itu tetap namanya Gajah Barong, di pintu gerbang tetap namanya Gajah Barong. Tapi mereka mainnya di media online. Media online di Wikipedia itu sudah jadi Habib Husain bin Toha bin Yahya. Katanya ini adalah adik daripada Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Semarang. Kemudian beberapa makam-makam yang lain yang ada di Solo, di pemakaman Sunan Bonang,
itu sudah banyak itu. Jadi dulu tidak dikenal nama-nama Ba'lawi yang ada di sekitar makam Sunan Bonang, tapi hari ini tiba-tiba banyak di sekitar makam Sunan Bonang itu makam-makam dengan nama yang disematkan di dalam nisannya itu nama-nama Ba'lawi. Itu penting nanti mungkin untuk sebagai legitimasi bahwa mereka mempunyai hak terhadap pemakaman itu. Misalnya sebagai juru kuncian kan lumayan tuh. Nggak usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua, sejarah Ba'lawi semua. Para pahlawan itu bisa akan menjadi Ba'lawi semua, dan kemudian kita akan menjadi bangsa inferior yang nanti anak cucu kita akan mengumpat kita sebagai kakek mereka, sebagai kakek-kakek yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap negara. Buktinya bahwa pahlawan-pahlawan semuanya adalah orang-orang Yaman, bahwa pahlawan-pahlawan negara kita yang makamnya dijarahi orang, yang makamnya dihormati, semuanya adalah dari Ba'lawi. Orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak, semuanya itu tidak lagi dibanggakan oleh anak keturunan mereka di masa yang akan datang. Nah, kemudian bangsa kita ke depan akan menjadi bangsa inferior yang akan menjadi budak dari bangsa lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini luar biasa ini, masya Allah. Wa makaru makarullah, wallahu khairul makirin. Kayaknya sedang terjadi di Indonesia ini, Kiai. Bismillah, hal ini terjadi. Oke, katakanlah kalau berdasarkan nasab manuskrip, data historis ini tidak meyakinkan orang Indonesia, tidak meyakinkan Ba'lawi. Ternyata ada satu metode lagi yang luar biasa, yaitu tes DNA. Nah, DNA ini sepertinya final ya untuk menentukan zuriyah apa bukan ini. Nah, sejauh mana antum telah berkoordinasi dengan BRIN misalnya, yang selama ini juga kan kita lihat di media sosial dengan dokter Hugeng itu ya. Nah, sejauh mana Kiai sebetulnya antum dari penelitian BRIN terhadap Ba'lawi ini? Saya ketika sudah selesai dengan penelitian bahwa secara data sejarah dan data kitab nasab Ba'lawi ini bukanlah keturunan Nabi, saya bertanya pada Dr. Sugeng, Pak Dr. Sugeng, secara DNA dari hasil-hasil tes DNA dari Ba'lawi, antum yang mengusulkan itu? Saya tanya kepada Dr. Sugeng. Ya, artinya antum yang punya inisiatif? Enggak, untuk mencari DNA gitu. Beliau kan sudah memberikan pencerahan di UIN, tapi tidak terlalu tajam waktu itu. Ya, bicara langsung. Bagaimana setelah secara kajian ilmu nasab dan sejarah Ba'lawi ini terbukti bukan turun Nabi, menurut kajian DNA bagaimana dengan haplogroup dan hasil tes DNA yang telah dipublish di Family Tree DNA dan yang lainnya di internet itu, menurut Pak Dr. Sugeng, apakah masih bisa mereka sebagai turun Nabi? Dia menjawab mustahil. Secara ilmu biologi yang beliau pelajari dengan hasil yang saat ini ada dari 180 Ba'lawi yang sudah tes DNA dan 7 dari Indonesia, yang kebanyakan dari mereka itu adalah G, itu hampir 99%. Ada yang lain-lain itu, ada yang E dan sebagainya, itu biasanya yang diba'lawikan, bukan Ba'lawi kemudian dia menisbatkan diri sebagai Ba'lawi atau diba'lawikan. Jadi kebanyakan mereka 99 adalah G. Menurut Dr. Sugeng bahwa mustahil mereka sebagai turunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, turunan Arab saja mereka bukan. Masya Allah, itu dari Dr. Sugeng. Jangankan keturunan Arab, jangankan keturunan Nabi, Arab aja bukan. Nah, ini terkonfirmasi juga, misalnya ada Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Nah, beliau kan mengadakan tes DNA. Ternyata menurut haplogrupnya itu 3,4% Arab, 3,4% hanya. Dan selainnya dari mana itu? Dari Allah alam, saya kurang jelas. Dari India 48%. Sepupu saya kemarin itu tes DNA hampir 9 juta. Tapi itu presisi nggak? Presisi semua. Itu dari jalur laki-laki. Itu dari kita ini yang ada di kita sampai Nabi Adam itu ada kode-kodenya. Kemudian mitokondria dari ibu kita sampai Siti Hawa itu ada kode-kodenya. Kemudian ada yang autosomal yang ingin mengetahui berapa persen, itu yang Najwa Shihab untuk mengetahui berapa persen darah kita yang berasal dari sebuah bangsa, sebuah daerah. Nah, kalau untuk mengetahui YDNA, keturunan garis laki ke atas, itu bisa sampai Nabi Adam alaihissalam. Kalau dari jalur dari ibu kita sampai Siti Hawa, itu bisa untuk tapi kalau yang zigzag dari ayah kita ke ibu ke ayahnya, itu memang hanya beberapa generasi, itu sudah tidak bisa dideteksi. Inilah kemudian yang diframing oleh sebagian para mukibin itu bahwa
tes DNA tidak bisa untuk menelusuri keturunan ke atas. Karena memang ada cara sistem tes DNA yang tidak bisa untuk menelusuri ke atas, yaitu sistem zigzag itu. Dari ayah kita ke ibunya, kemudian dari ibunya, itu hanya beberapa generasi itu sudah tidak bisa dideteksi. Tapi kalau garis laki itu bisa sampai Nabi Adam. Nah, mereka ini kan mengaku garis laki. Bin Rasulullah. Siapa namanya? Sayyidina Hasan, kemudian bin Ali. Nah, itu tidak mungkin orang yang bersepupu dari Sayyidina Ali kemudian haplogrup berbeda-beda. Dua-duanya mengaku punya silsilah kepada Sayyidina Ali secara garis laki, tetapi dua-duanya ini kemudian haplogrupnya hari ini berbeda, dan dua-duanya pengen diakui semua sebagai turunan Sayyidina Ali. Pasti di antara dua ini ada yang salah. Siapa yang salah? Harus dilihat dari kelompok keluarga lain yang sudah tes DNA, yaitu kelompok keluarga dari Yahudi Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi Israel sudah tes DNA yang garis laki, yang mereka itu sangat hati-hati dalam menjaga nasab garis lakinya juga, yaitu dari Yahudi Kohanim, itu mereka J1. Kemudian dari para Sadah yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Lebanon, yang ada di Irak, J1. Yang mengaku dari Balawi ini G. Lalu yang banyak yang J1 ini, apakah akan diabaikan untuk mengambil G yang hanya 1% ini? Sementara 99% keluarga Nabi semuanya J1. Itu kalau yang garis laki-laki. Dan itu confirm ya? Confirm menurut ahlinya. Kalau saya hanya mengutip dalam tes DNA ini. Oke, jadi menurut siapa? Dokter Hukum tadi, ya, ahli genetika itu mengatakan mustahil keturunan Nabi. Secara genetik mereka keturunan baginda Nabi. Mustahil. Jadi menurut nasab mustahil, menurut gen mustahil. Okay. Kalau menurut nasab itu istilahnya tidak terkonfirmasi. Ya. Baik, jadi tadi dinyatakan oleh Kiai Imad bahwa secara genetika dikatakan oleh yang kompeten mustahil Pak Alawi itu zuriyah Nabi, mustahil. Kemudian secara nasab beliau tadi menyatakan belum tidak terkonfirmasi bahwa Pak Alawi adalah sebagai turunan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai, ini kan kemarin saya berdialog dengan Romael. Saya mengatakan kepada beliau, apakah beliau siap untuk berduel lagi dengan Kiai Imad di atas ring ring saintifik, saya bilang. Oke, siap mengaji kita. Nah, kemudian kemarin kita bicara mengenai masalah siapa kira-kira pelaksana daripada big match ini, grand final ini. Kemarin kita sampai kepada kesimpulan bahwa yang layak ini adalah Civitas Akademika untuk mengkonfirmasi apakah benar nih kata beliau nih konsep dari tesis Kiai Imad ini benar atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang saya nyatakan kepada antum apa siap ke grand final ini? Sangat siap, dan sebenarnya sudah berusaha untuk dilakukan oleh UIN tanggal berapa Mei kemarin itu, saya lupa tanggalnya. Kemudian dibatalkan oleh pihak UIN karena alasan keamanan kan. Oke. Baik, jadi antum untuk grand final ini siap ya? Siap. Alhamdulillah. Ya, jadi karena apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia harus mengarah kepada satu kepastian, right or wrong. Dan sebagaimana saya katakan kemarin bahwa untuk mencapai kesepakatan ini, untuk mencapai kebenaran ini, kedua belah pihak harus legowo. Yang saya katakan tadi bahwa syaratnya bisa legowo itu satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantulah dalam takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan permusuhan, kemungkaran dan permusuhan. Yang mendasarnya ini, mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, bahwa jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, yang kedua untuk bisa legowo adalah kita semua harus mengingat bahwa kita akan mati, akan membawa pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya kita berbohong, kemarin saya bilang berbohong depan 10 orang aja ini, mempertahankan kesalahan misalnya, itu kayak apa tanggung jawabnya sisi Allah? Apatah lagi ini kita berbohong kepada umat Islam, bukan Indonesia lagi nih, dunia, bahkan bangsa Indonesia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kejujuran inilah yang bisa menyelesaikan kasus ini secara damai dan aman. Nah Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Mbak Alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi, itu seperti apa hukumnya? Ya, jadi ada yang dikenal di dalam jurisprudensi hukum Islam itu dengan istilah taklid ya. Taklid ya. Husnuzon, bagi sebagian orang katakan udah kita husnuzon aja katanya. Toh ulama-ulama dulu juga husnuzon. Taklid atau husnuzon dalam dalil itu di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4 Bang Haji. Ada at-taqlid ba'da zuhuril hujjah wad dalil, hadza haram. Yang kedua at-taqlid ma'al qudrah 'ala al-istidlal, hadza haram aidan. Yang ketiga taqlidul awam alladzina la ma'rifata lahum fid dalil, hadza yajuz. Yang ketiga taqlidu man qad balagha ba'da al-'ulumi walakinnahu qasirun fi ma'rifati dalil, hadza jawaz. Ya, jadi yang pertama adalah taklid ba'da zuhuril hujjah wad dalil. Setelah ada hujjah, ada dalil, dia masih taklid, hadza haram. Seperti misalnya ada orang mengatakan udah kita taklid sama Ibnu Hajar. Saya sudah lihat kitab Ibnu Hajar, namanya kitab Sabat Ibnu Hajar. Dalam kitab Sabat Ibnu Hajar ada salah satu silsilahnya guru daripada Ibnu Hajar itu mencatat Ubaidillah bin Ahmad. Tetapi Ibnu Hajar itu kitab itu bukan untuk mengisbat nasab, tetapi sebagai ikhbar, pengkhabaran bahwa saya mendapatkan silsilah ini dari guru saya yang seorang Balawi yang menyatakan ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad gitu. Nah, sebagian orang yang membela nasab Balawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Balawi. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu, karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mempunyai nasab, mengaku nasab seperti ini. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da dhuhurid dalili wal hujjah ini hukumnya haram. Nah, ada lagi orang yang saya tidak mau membaca tesisnya Kiai Iman. Kenapa? Kalau membaca saya berkonsekuensi gitu. Terkonsekuensi oleh isinya tesis. Tapi kalau tidak membaca maka saya tidak masuk dalam konsekuensi itu untuk meyakini atau untuk tidak meyakini. Makanya saya nggak mau itu taklid, padahal dia ini mampu untuk istidlal karena dia bisa baca kitab kuning, dia bisa baca kitab sejarah, dia bisa baca kitab nasab, dia bisa baca tesis saya. Nanti setiap itu ada footnote, dia bisa teliti kembali di dalam kitab aslinya. Sama sekali dia tidak mau baca tesis saya itu karena takut terkonsekuensi oleh tesis saya itu, karena dia punya hubungan baik katanya dengan Balawi, dia punya besanan dengan Balawi. Kadang ada kiai punya menantu Balawi juga. Ini sekarang ini kalau kita pengen urutkan Bang Haji yang masih membela nasab Balawi, mereka yang punya kaitan, satu kaitan guru, misalnya dia mondok di Yaman. Yang kedua kaitan besan, karena dia punya anak dikawinin nama anaknya Balawi. Tiga, kaitan pertemanan. Nah, kecuali Bang Haji temannya Habib semua, tetapi luar biasa Bang Haji nih. Itu sebenarnya semuanya kembali kepada sikap mental. Nah, sikap mental itulah yang membentuk kita untuk bersikap. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kau ikuti apa saja yang tidak ada ilmu tentangnya di situ.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana hanya karena pertemanan, hanya karena besanan, hanya karena kita mempunyai hubungan subjektivitas dengan kaum Ba'lawi, kemudian kita tidak mau menolong kaum Ba'lawi ini sekarang. Karena kita dengan mengatakan mereka bukan turunan Nabi, kita menolong dia hari ini untuk keturunan dia sampai kiamat. Karena kalau kita tidak lakukan, maka terus anak dan keturunan mereka akan mengaku seperti demikian. Mudah-mudahan Ba'lawi hati mereka ini ada sinyal dengan hati saya yang mempunyai sinyal demikian itu untuk mereka. Ya, khair, masya Allah, tabarakallah. Jadi statement